Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa Poltekkes. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi LMS yang berikutnya. Nah, materi kita pada pagi hari ini akan berbicara terkait dengan konsep, tema, judul, dan juga kerangka karangan. Nah, pada materi-materi sebelumnya banyak sudah kita bahas ya, terkait dengan konsep tema, judul, ataupun kerangka karangan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara menyusun tema yang baik. Dan kadang masih ada yang sulit membedakan apakah tema dan judul itu sama atau berbeda. Nah, selain itu, di sini kita juga akan mengkonsep bagaimana sih membentuk sebuah kerangka karangan yang baik. Nah, kerangka karangan yang pernah kita lihat atau pernah kita ulas pada materi penulisan ilmiah pada pertemuan sebelumnya, itu adalah salah satu bentuk contoh. Nah, di sini kita akan nanti sebagai tugas ya, nanti Anda akan mempraktikkan menyusun sebuah konsep kerangka karangan dari judul yang Anda buat dan tentukan sendiri. Nah, mahasiswa semuanya yang saya banggakan ya, pada kesempatan pagi kali ini tentunya kita akan memulai membahas terkait dengan definisi dari kerangka karangan. Nah, secara definisi, kerangka karangan ini adalah sebuah rancangan. Ibaratnya kalau adik-adik mau membuat sebuah tulisan, itu kan perlu direncanakan terlebih dahulu. Nah, proses perencanaan ini tentunya salah satunya adalah melalui proses pembuatan kerangka karangan. Kenapa? Karena kerangka karangan ini adalah suatu rencana, atau bisa dikatakan sebagai sebuah garis besar tulisan atau karangan. Nah, kerangka karangan ini nantinya akan disusun berdasarkan pada pokok-pokok yang nanti akan Anda sampaikan dalam sebuah uraian tulisan. Nah, selain itu, kerangka karangan ini adalah sebuah pedoman. Kenapa dikatakan pedoman? Karena dengan membaca kerangka karangan, pembaca akan memahami apa sih isi dari tulisan yang Anda tulis. Nah, sehingga saat pada materi penulisan ilmiah, saya minta untuk membaca suatu kerangka karangan, contoh ya. Nah, dari membaca itu pasti Anda akan memahami isi dari tulisan tersebut, dari kerangka yang sudah Anda baca. Karena fungsi dari kerangka karangan itu adalah untuk melihat, ya. Secara singkatnya adalah untuk melihat isi dari sebuah tulisan. Nah, seperti halnya adik-adik ini kan tanpa adanya kerangka itu kan Anda tidak bisa melakukan apa-apa ya. Nah, adik-adik kan tersusun dari kerangka, dari kepala sampai dengan kaki. Nah, sama halnya pada sebuah tulisan, ya, tulisan itu juga disusun dari kerangka awal sampai dengan akhir. Ya. Nah, itu adalah secara definisi pengertian dari kerangka. Nah, sekarang kita lihat contohnya secara sederhana ya. Nah, dari contoh yang saya berikan itu ada topik, tema, dan juga judul. Nah, ketiga hal ini adalah suatu hal yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Ya. Nah, tentu untuk membuat judul, ya, Anda perlu mengawali dengan adanya sebuah tema. Nah, tema itu diangkat dari sebuah topik. Jadi itu saling berurutan. Dari topik, ya, topik itu bentuknya dia lebih luas. Ya. Nah, kemudian dari topik kemudian dikerucutkan lagi secara lebih spesifik menjadi sebuah tema. Nah, dari tema kemudian dibuat menjadi sebuah judul tulisan. Nah, kita melihat contoh di sini, topiknya yang saya contohkan adalah ramalan cuaca. Nah, berbicara terkait ramalan cuaca, tentu banyak hal yang bisa kita tuliskan dari topik ramalan cuaca. Nah, sehingga untuk lebih memfokuskan lagi, maka harus menentukan temanya.
dari topik ramalan cuaca ini Anda mau menuliskan apa? Nah, dari tema ini ya, contohnya dari topik ramalan cuaca akan dituliskan tema yaitu meningkatkan terkait dengan kualitas peramalan cuaca menggunakan metode DRIR. Nah, jadi lebih spesifik lagi dari ramalan cuaca yang akan ditulis adalah terkait dengan peningkatan kualitas peramalan cuaca dengan metode tertentu. Nah, judul tentunya dibuat menjadi lebih singkat dari tema tadi. Ya. Agar apa? Agar menarik. Nah, oleh karena itu dalam judul kemudian lebih dipilih bahasa yang baik ya dari tema yang sudah ditentukan. Nah, jadinya dalam judulnya adalah DRIR metode canggih dalam meramalkan cuaca. Nah, ini adalah contoh. Nah, dari sini kemudian nanti akan dibuat menjadi sebuah kerangka. Ya. Nah, kenapa pada tema judul materi kita ini terkait dengan tema, judul, dan kerangka karangan? Karena saling berkaitan ya adik-adik ya. Nah, jadi konsepnya setelah menentukan topik, tema, dan judul, baru kemudian membuat sebuah kerangka. Oke ya. Nah, kerangka karangan ya, fungsinya itu apa sih? Ya, dan perannya itu apa sih? Yang pertama, fungsi kerangka karangan itu digunakan sebagai pedoman. Untuk apa? Untuk menentukan ya data-data apa yang harus Anda dapatkan. Nah, misalkan tadi Anda mau menulis terkait dengan ramalan cuaca menggunakan metode DRIR. Nah, kalau sudah punya topik dan tema, kan kita perlu tuh menyusun ya apa saja sih yang mau dituliskan terkait dengan ramalan cuaca, apa keakuratan ramalan cuaca menggunakan metode DRIR. Nah, nanti kemudian Anda akan membuat tuh ya sub-subnya. Ya. Nah, dengan adanya sub-sub rancangan sub-sub tadi, Anda akan memahami, oh, kita memerlukan data ini nih. Oh, kita memerlukan mencari terlebih dahulu nih keefektifan misalkan metode DRIR dalam peramalan cuaca. Nah, jadi itu adalah salah satu fungsinya. Sehingga nanti tulisan yang Anda buat itu menjadi lebih lengkap dan juga akurat. Karena dengan menyusun kerangka, Anda akan lebih mempersiapkan terkait dengan apa saja yang bahan-bahan yang perlu Anda siapkan sebelum mulai menulis. Itu yang pertama fungsinya. Kemudian yang kedua, sebagai patokan bagi penulis dalam menguraikan karangan secara sistematis. Nah, ini jadi banyak sekali yang menulis tanpa membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Akibatnya apa? Mereka menulis itu hanya berdasarkan pikiran yang tiba-tiba, ya, tanpa adanya konsep. Sehingga kadang antar satu paragraf dengan paragraf yang lain itu nggak nyambung. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya adik-adik semuanya. Ya. Kenapa perlu menyusun kerangka atau konsep dulu? Agar ya saat nanti Anda menulis itu terarah, sistematis. Tidak melompat-lompat gagasan pikirannya. Nah, itu adalah salah satu juga fungsi dari kerangka karangan. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, untuk memberi gambaran umum mengenai pokok yang akan dibahas atau dianalisis. Nah, jadi salah satu fungsinya tentunya adalah untuk mengetahui ya, pokok-pokoknya, pokok pikiran dalam setiap pembahasan yang Anda tuliskan. Nah, itu adalah fungsi dari kerangka isi karangan. Nah, lalu apa sih bedanya ya? Kadang kan kalau kita menyusun kerangka itu apakah sama dengan daftar isi? Ya. Nah, daftar isi kan juga memuat tuh ya judul-judul sub ya. Nah, apa itu sama tuh dengan kerangka karangan ya? Nah, persamaannya adalah baik itu kerangka karangan ataupun daftar isi ya, dia sama-sama memuat unsur-unsur yang terdapat pada isi tulisan. Ya, sama tuh ya. Tetapi perbedaannya ya, pada daftar isi semua unsur karangan yang dicantumkan itu disertai halaman atau tempat karangan.
Nah, sedangkan pada kerangka karangan itu tidak. Ya. Jadi perbedaannya, yang pertama pada daftar isi itu ada halamannya. Nah, misalkan bab 2, ya, metode DRIR atau DRIR, misalkan, peramalan cuaca, misalkan. Nah, masing-masing itu disertai dengan halamannya. Sedangkan kerangka tidak. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu dari waktu pembuatan. Nah, kalau kerangka itu dibuat sebelum tulisan jadi. Sedangkan daftar isi itu dibuat setelah tulisan jadi. Nah, itu yang membedakan antara kerangka karangan dengan daftar isi. Meskipun terlihat sama, tapi itu dua hal yang berbeda ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kerangka karangan formal ya. Nah, di sini sudah ada topiknya ya, yaitu pengembangan sistem telekomunikasi disertai dengan judul ya, dari topik kemudian dikembangkan jadi judul, yaitu pengembangan sistem telekomunikasi di Indonesia. Nah, dalam kerangka tentu harus kita dituliskan terlebih dahulu ya, tujuan dari penulisan Anda itu untuk apa? Oh, untuk memperoleh jenis sistem informasi. Nah, kemudian rumusan masalah yang akan dibahas apa? Oh, ternyata dalam sistem telekomunikasi apa saja sih yang paling tepat yang ataupun sesuai di Indonesia agar seluruh wilayah Indonesia itu dapat terpenuhi kebutuhan telekomunikasinya. Nah, kemudian juga harus di list secara detail aspek-aspek apa saja yang akan diteliti ya. Misalkan keadaan wilayah, kebutuhan masyarakat, ya berbagai jenis sistem dan bla bla bla. Nah, dengan adanya list ini kan nanti Anda juga harus mencari data kan, kira-kira keadaan wilayah Indonesia itu bagaimana sih? Nah, ini yang nanti kemudian saya katakan tadi sebagai fungsi dari kerangka karangan ya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Nah, dari list ini kan Anda akan mencari data terlebih dahulu sebelum menulis ya. Nah, kemudian yang terakhir, kemudian dicari metode penelitiannya seperti apa. Oh, metode yang digunakan adalah studi pustaka dan juga survei. Nah, ini adalah contoh dari kerangka karangan. Ya. Nah, sebelum menulis. Nah, tinggal saja nanti topik ataupun temanya Anda sesuaikan, misalkan terkait di bidang kesehatan. Ya. Nah, ini tentunya akan memudahkan Anda nantinya di dalam menulis. Nah, kerangka karangan ini bukan hanya untuk menulis formal saja ya sebenarnya ya, atau menulis ilmiah. Dalam menulis apapun itu sebaiknya Anda menggunakan kerangka terlebih dahulu, kerangka karangan terlebih dahulu. Misalkan Anda membuat cerpen atau menulis tulisan di koran ya, alangkah lebih baik di konsep menggunakan sebuah kerangka karangan baru kemudian dijabarkan. Jadi kerangka karangan ini tidak hanya digunakan dalam tulisan formal saja. Oke ya. Nah, itu adalah konsep dari kerangka karangan. Kenapa tidak panjang lebar saya jelaskan? Karena sebenarnya ini kita hanya sedikit mengulas lagi agar Anda tidak lupa. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan tema, judul, atau ungkapan maksud. Ya. Nah, tema, apa itu tema ya? Nah, tema itu adalah pokok pikiran. Ya. Nah, pokok-pokok pikiran ini yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah kerangka karangan. Ya. Nah, di sini pokok pikiran atau tema itu ada yang bentuknya pendek dan juga panjang. Nah, contoh nih, tema atau pokok pikiran yang pendek ya, yang terdiri dari kata atau frasa. Misalkan, novel bertema percintaan, ya, atau novel bertema perjuangan. Oh, ini film bertemakan cinta. Ya. Oh, ini film bertemakan fiksi, misalnya. Nah, tema yang panjang itu berupa tema yang tersusun dari kalimat. Nah, ini biasanya digunakan di spanduk acara atau kegiatan, misalkan PON kemarin. Ya. Dengan semangat sportivitas, kita sukseskan PON 10. Misalnya. Nah, itu adalah salah satu tema yang panjang. Ya. Nah, tema itu adalah suatu pokok pikiran atau topik yang sudah mengandung tujuan. Ya.
Nah, jadi urutannya dari topik, kemudian tema, baru judul. Ya. Nah, tema itu juga merupakan ide, ya, atau gagasan tertentu, ya, yang disampaikan oleh penulis dalam karangannya. Nah, jadi misalkan di sini topiknya adalah penanggulangan pencemaran udara. Topik ini sifatnya dia lebih luas. Nah, dari topik kemudian diturunkan jadi tema. Nah, temanya kemudian penanggulangan pencemaran udara melalui pengurangan emisi kendaraan bermotor. Nah, dia lebih detail ya daripada topik. Nah, dari kemudian tema ini nanti bisa disusun menjadi sebuah judul. Nah, tema yang baik itu harus mengandung apa saja sih? Ya. Nah, tema yang baik itu harus mengandung 4 hal, ya, yaitu kejelasan, kesatuan, ya, perkembangan dan keaslian. Nah, yang dimaksud kejelasan berarti tema itu jelas arahannya. Isinya itu harus jelas maksudnya. Apa yang nantinya akan dikembangkan itu harus bisa dipahami secara logika. Nah, kemudian yang kedua kesatuan. Kesatuan itu berarti mengandung unsur-unsur yang nantinya dapat dikembangkan secara lebih luas menjadi satu gagasan besar. Nah, kemudian yang kedua adalah perkembangan. Tema itu nanti dapat dikembangkan secara lebih lebar lagi. Kemudian keaslian. Asli itu berarti orisinil, tidak berdasarkan dari jiplatan, bagian, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah syarat tema yang baik ya. Nah, kenapa ya perlu diperhatikan keempat hal tersebut? Karena sebelum kita mulai menulis ya, nah, kita perlu menetapkan tema terlebih dahulu. Ya. Fungsinya adalah untuk dijadikan sebagai bentuk pedoman, ya, agar isi tulisan kita itu nantinya dia lebih teratur, ya, adik-adik, dan lebih jelas, ya. Nah, tidak melebar kemana-mana. Kadang kan ada juga misalkan mungkin Anda pernah diajar oleh dosen yang kemudian dia mungkin masuk tanpa mempersiapkan dulu apa yang mau dibahas. Sehingga kadang pada saat dia menjelaskan dia tidak fokus ya, bahasan yang dia sampaikan melebar kemana-mana. Misalkan nih, saya menyampaikan terkait dengan tema. Nah, pada saat saya menjelaskan karena saya tidak mempersiapkan terlebih dahulu, di kelas nanti saya selain membahas tema, saya membahas hal yang lain. Misalkan saya malah membahas panjang lebar terkait EYD. Nah, itu kan keluar dari konsep yang seharusnya disampaikan. Nah, karena tidak adanya persiapan, atau malah mungkin saya akan bercerita terkait diri saya. Saya pernah jalan-jalan ke sini, atau saya bercerita terkait dengan keluarga. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada konsep ya sebelum saya menjelaskan materi. Tetapi kalau sudah ada, nanti akan terarah urutannya. Ya, dari A, B, C, D, E. Nah, itu salah satunya bentuk fungsi dari tema ya, agar karangan itu tidak menyimpang dari tujuan yang sudah kita buat. Nah, tema itu sendiri juga dapat dikatakan sebagai bentuk ungkapan maksud atau tujuan. Kenapa? Karena tema itu kan ditulis didasarkan dari gagasan seorang penulis ya. Nah, sehingga apa yang ada dalam tulisan itu mencerminkan dari maksud atau tujuan seorang penulis. Nah, jadi pembaca akan paham, oh penulis itu ingin menyampaikan ini. Nah, sehingga nanti tulisan yang baik itu saat misalkan Anda membuat tugas akhir, ya. Nah, tugas akhir tersebut saat dibaca oleh penguji. Nah, penguji memiliki pandangan atau konsep pikiran yang sama dengan Anda. Nah, kalau sudah berbeda, berarti Anda ada kesalahan di dalam proses penyampaian atau penjelasan tema tulisan yang Anda inginkan tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya rumusan tema ya. Nah, jadi rumusan tema atau rumusan masalahnya itu harus ada selain membuat tema tadi dan judul ya. Agar apa ya?
agar di dalam penyusunan kalimat nantinya ya isinya itu hanya akan mengungkapkan satu bentuk ide, tidak kemudian menyampaikan hal yang bermacam-macam, yang tidak fokus, yang menyebabkan sebuah tulisan jadi tulisan yang tidak ada fokus arahannya. Nah, itu ya, itu nanti Anda perhatikan adik-adik pada saat Anda nantinya praktik ya di dalam membuat sebuah tulisan, baik itu tulisan ilmiah ya, atau tulisan non ilmiah. Nah, tema seperti saya katakan tadi itu adalah topik yang sudah jelas mengandung tujuannya. Dia sifatnya lebih terperinci ya. Kalau topik itu kan lebih luas, sedangkan tema itu lebih terperinci. Nah, saya sudah contohkan tadi. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan apa itu topik dan tema. Nah, dari topik dan tema tadi, kemudian diangkat menjadi suatu judul tulisan ilmiah. Ya. Oke, nah sampai di sini saya harap Anda bisa membedakan apa itu topik, tema, dan judul. Topik itu sifatnya dia lebih luas. Ya. Dari topik nanti akan diperinci lagi menjadi sebuah tema. Nah, dari tema kemudian akan disusun kata-kata yang baik, yang menarik, ya, untuk menjadi sebuah judul. Nah, itu yang membedakan antara topik, tema, dan judul. Nah, kita sudah dari tadi membahas terkait dengan topik dan tema ya. Nah, kita juga tentunya akan membahas terkait dengan judul. Nah, judul ya, judul ini, nah biasanya kalau Anda baca ya, kalau topik dan tema itu kan tidak ada di dalam suatu buku atau tulisan ya. Nah, yang ada dalam tulisan yang kita baca sebagai pembaca itu biasanya hanya judul. Ya. Nah, judul itu digunakan salah satunya untuk membatasi suatu topik. Ya. Nah, jadi judul ini sama dengan tema tadi, dia bentuknya adalah untuk memerincikan ya, atau menjabarkan dari topik yang sudah kita pilih. Nah, judul juga dia bentuknya lebih spesifik ya adik-adik ya. Nah, jadi biasanya di dalam judul itu ada variabel-variabel yang menunjukkan keterkaitan dengan isi pembahasan dalam tulisan. Misalkan judulnya adalah perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan gender. Kajian teori feminisme. Nah, dari judul itu ada kata-kata yang berupa variabel yang menunjukkan isi dari tulisannya. Nah, di situ ada kata perlawanan, ada perempuan, kemudian ada feminisme. Nah, itu adalah variabel-variabel yang menunjukkan bahwa nantinya di dalam isi tulisan yang akan Anda baca itu akan berkaitan seputar perempuan, perlawanan, dan juga terkait dengan feminisme, pergerakan perempuan. Nah, nanti kalau adik-adik membuat judul pun harus seperti itu ya. Dari tema yang sudah Anda buat, kemudian Anda memilah kata-kata untuk menjadi judul, maka harus memilah atau menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan variabel tulisan yang nantinya atau berkaitan dengan tulisan yang nanti akan Anda bahas. Nah, apakah judul harus sama dengan topik atau tema? Tidak ya adik-adik. Tidak sama itu maksudnya bukan kemudian Anda berbeda dari konsep tema ya. Tidak sama itu kata-katanya. Tetapi isinya sama. Maksud pikirannya sama. Hanya saja dalam judul itu kata-katanya adik-adik bisa memilah dengan kata-kata yang lain yang lebih menarik, yang lebih sesuai misalkan dengan variabel atau mungkin lebih ilmiah. Kalau yang tulisan sastra yang lebih indah misalkan. Nah, tergantung dari itu. Tidak harus sama dengan tema ataupun topik. Nah, bisa tidak tapi dari topik tadi dibuat jadi judul bisa, Dik. Tapi nanti tulisannya dia tidak fokus ya. Tulisannya dia akan bersifat umum atau cakupannya menjadi lebih luas.
tidak spesifik. Bisa saja, ya, dari topik kemudian dia dibuat menjadi sebuah judul. Tapi tadi, ya, hasil tulisannya dia nanti akan sifatnya menjadi lebih umum, ya, ataupun lebih luas ruang lingkupnya. Nah, di dalam membuat judul, ya, biasanya itu dibuat setelah menetapkan tema, ya. Nah, sehingga nanti kenapa begitu, ya, agar judul tadi sesuai, ya, dengan tema yang sudah kita tetapkan. Nah, sebuah judul yang baik, ya, nah ini akan memberikan rangsangan atau perhatian kepada pembaca, ya. Dan tentunya dia akan cocok dengan tema yang sudah kita tetapkan. Nah, judul dia hanya menyebutkan ciri-ciri utama atau yang paling penting dari bagian karya itu atau variabel-variabel tadi, ya. Sehingga orang yang membaca, ya, judul tersebut dia akan langsung dapat membuat sebuah kesimpulan, ya, atau mengangan-angan, mengandai-andai terkait dengan isi di dalam tulisan tersebut. Nah, dan juga judul itu pastinya juga merupakan buah pikiran dari seorang penulis atau pengarang. Ya. Nah, contoh di sini yang saya tuliskan adalah salah satu bentuk contoh judul, ya, di mana dalam judul tersebut itu menggambarkan terkait dengan gagasan dari seorang pengarang. Nah, dia dari judul tersebut menggambarkan bahwa si pengarang memiliki pemikiran terkait dengan korelasi nih antara kejahatan anak-anak, ya, beserta dengan tempat kediaman. Jadi lingkungan, apakah itu nanti akan memicu terkait dengan kejahatan anak-anak. Nah, makanya nanti dalam membuat judul Anda harus memikirkan dengan baik-baik. Nah, syarat judul yang baik, ya. Yang pertama, harus relevan, ya. Nah, relevannya maksudnya di mana? Relevan itu berarti dia harus dapat menyesuaikan dengan tema, ya. Jangan sampai judul kok berbeda dengan, maksudnya berbeda itu keluar dari tema. Ya. Kata-katanya boleh berbeda, tetapi isinya, konsepnya tidak boleh berbeda. Kemudian yang kedua, judul harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi. Jadi membuat orang itu ingin sekali membaca, ingin tahu apa sih isinya, gitu kan. Nah, jadi dari pilihan kata yang digunakan itu sangat penting sekali, ya, atau diksinya harus diperhatikan. Kemudian judul itu harus singkat, ya. Tidak boleh membentuk kalimat yang panjang lebar. Nah, dalam skripsi itu maksimal 16 kata. Mungkin tugas akhir juga seperti itu, ya, maksimal itu 16 kata. Jadi tidak boleh Anda membuat judul yang panjang lebar, ya. Karena tadi nanti orang membacanya juga malah bingung. Oke, kemudian yang terakhir, judul tidak boleh provokatif, ya. Provokatif di sini maksudnya seakan-akan dia mengajak, ya, memprovokasi terhadap suatu bentuk hal atau menggiring opini yang tidak betul, ya. Nah, itu tidak boleh dalam sebuah judul. Nah, jadi judul itu secara singkat dia harus jelas, padat, ya, menarik perhatian serta menggambarkan garis besar dari pembahasan atau tulisan yang akan Anda buat, ya. Nah, kemudian yang saya katakan tadi di awal, ya, selanjutnya adalah apakah antara topik atau tema itu sama dengan judul, yaitu beda, ya. Topik tadi saya katakan, saya perjelas di sini adalah pokok yang diberikan dalam suatu masalah yang akan dikemukakan. Nah, sedangkan judul itu adalah nama dari karya. Tema itu cakupan yang lebih luas daripada topik. Nah, jadi dia lebih detail.
Ya. Nah, ini yang membedakan antara topik, judul, dan juga tema. Baik, itu adalah penyampaian materi dari saya terkait pada pertemuan ke-14 ya di LMS kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya nanti silakan Anda mengerjakan tugas secara individu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di LMS. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.